Halo Sobat Diskus, jumpa lagi di channel saya. Di video saya kali ini saya akan membahas mengenai kenapa sih kalian itu suka banget beli ikan diskus yang burayak ya. Kebetulan di sini tidak ada burayak ya. Ini kecil tapi dia bukan kategori burayak ya, karena dia udah bisa makan cacing beku yang tidak diiris. Biasanya kalau burayak itu adalah jenis ikan diskus anakan yang belum bisa makan cacing beku ya. Dia masih tergantung dengan lendir indukannya, atau dia bisa makan itu baru Artemia ya. Artemia itu sejenis udang-udangan gitu, dia kecil bentuknya. Di video-video saya sebelumnya ada ya, saya jelaskan mengenai Artemia ya. Jadi ada Artemia yang tetas, yang udah instan ya, sama Artemia yang harus ditetaskan atau Artemia hidup. Nah, kenapa sih kalian itu suka banget beli ikan diskus yang burayak ya? Saya juga bingung. Beberapa teman-teman juga di kolom komentar ada yang bertanya ya mengenai dia beli ikan diskus yang burayak sampai di rumah diaklimasi gitu ya. Tapi gagal, malah mengap-mengap, akhirnya sakit atau mati ya. Atau bahkan dia bisa bertahan tetapi ya gitu, hanya hitungan minggu atau hitungan bulan mati karena ya belinya burayak sih ya. Di video-video saya sebelumnya saya udah menegaskan kepada kalian yang hendak membeli ikan diskus, terutama dalam tanda kutip untuk memelihara yang masih amatir ya, yang belum ada skill sama sekali, itu beli aja yang seperti ini loh, ukuran gede. Kenapa sih kalian pelit sekali ya? Tidak mau beli yang ukuran gede, alasannya ya masih belajar lah. Justru yang masih belajar harus beli yang besar. Supaya apa? Supaya matinya tuh nggak cepat gitu loh. Kalaupun sakit juga cepet diobatin. Karena terus terang kalau burayak sakit itu susah diobatin. Karena apa? Karena mereka itu sebenarnya itu adalah ikan yang masih rapuh ya. Dari sistem imunitas tubuh juga masih sangat lemah. Ibaratnya kalian kalau lihat anak kecil gitu ya, anak kecil balita dengan yang bayi masih kuatan balita kan, daripada anak bayi yang masih harus disusui, yang harus masih digendong-gendong, yang harus masih dijagain, pokoknya masih penuh perhatian ya, ketimbang balita yang sudah umur 5-6 tahun gitu kan udah bisa dilepas gitu ya. Sama dengan ikan diskus ya, kenapa sih nggak mau beli yang ukuran seperti ini nih? Ini ada yang ukurannya udah 2 in up ya. Itu kenapa gitu loh? Alasannya apa? Alasan uang. Kalaupun nggak punya duit ya udah nggak usah beli ikan diskus dulu, ditahan-tahan dulu aja. Nanti kalau sudah punya duit 100.000, 200.000 beli deh ikan diskus tuh. 100.000, 200.000 tuh udah dapat yang gede ya. Itu udah cukup lah beli yang gede 2 ekor gitu ya. Daripada beli yang burayak yang 10.000, mungkin ada yang jual yang murah-murah ya, 15.000, 10.000 gitu atau 20.000. Ya cuman selisih 30.000 gitu ya. Dari yang 2 in yang 50 ribuan kayaknya ada deh ya, 2 in yang 50 ribuan ya. Kalau beli langsung di farmnya kayaknya ada. Tapi kalau kalian beli di toko ikan kayaknya jarang yang jual 50.000, karena dia butuh ambil untung ya. Tapi kalau dari kayak saya gini peternaknya gitu, 2 in 50.000 masih ada lah ya, masih mau lah ya dilepas. Tapi dengan jenis yang nggak terlalu itu ya, nggak terlalu bagus ya, kayak LSS gitu kan bagus jenisnya ya, itu mungkin 50.000 nggak dapat. Tapi kalau kayak Blue Diamond atau Turkish atau jenis-jenis mungkin Red Melon gitu mungkin masih mau kali golden 50.000 gitu ya. Tapi kalau jenis-jenis yang leopard snake skin nggak mungkin ya ada yang mau 50.000. Pigeon gitu ya, Red Melon itu 50-50 ya, kadang juga ada yang jual di atas 50.000 ya. Apalagi yang jenis-jenis Panthera gitu-gitu, wah nggak mungkin. Anakannya aja mungkin 2 in bisa 400 ribuan ya. Jenis-jenis Panthera gitu ya. Nah jadi kalau kan beli yang gitu aja, beli Blue Diamond Turkish 50.000 dapat kok. Kadang ada sih yang berani jual lebih murah lagi ya, kalau udah kebanyakan stok gitu kan.
Nah, toh sama-sama diskus kan, kalian beli aja yang duain yang harganya 50.000, beli 2 100.000, atau enggak beli 3 150. Kalau enggak dinego aja sama yang jual 150 dapat 4 gitu. Ya udah, kalian punya 4 ikan diskus, kalian belajar dulu aja gimana cara memelihara ikan diskus. Nanti kalau udah gede ikannya, udah bisa 3-in, 4-in gitu kan, atau bisa jadi indukan, beli lagi nanti jenis yang agak lebih mahal lagi. Gitu cara belajar yang bener, jangan langsung yang burayak. Alasannya karena takut mati ya, karena saya yakin, saya jamin cepet kok akan mati itu ikannya. Saya yakin kalau tidak ada pengalaman ya. Tapi kalau kalian itu berpengalaman dalam dunia ikan diskus sudah lama, bertahun-tahun, bahkan udah tahu cara mengantisipasi sakit penyakit pada burayak dan bisa mengasuh burayak dengan baik dan benar, dan kalian mungkin juga punya itu ya, punya indukan, terus kalian juga sebagai peternak diskus juga ya, terus kalian beli burayak teman kalian, ya silahkan aja karena kalian sudah punya bekal ya, sudah pernah memelihara burayak. Tapi yang belum ada ilmu sama sekali itu loh yang saya agak khawatir. Ya memang itu memang murah, memang menguntungkan. Jadi kayak gambling ya, jadi kayak judi gitu ya, karena hidupnya akan 50-50 dan itu akan membuat pikiran manusia ini pikiran orang-orang ini ya yang menganggap ikan diskus itu susah peliharanya dari itu sebenarnya, karena dia belinya yang burayak gitu loh. Sebenarnya kalau kalian nggak beli yang burayak, kalian tidak akan berpikir sejauh itu ya, ikan diskus susah mati terus itu enggak. Dan kalian kadang-kadang juga beli yang di atas burayak ya, yang sudah duain lah, tapi beli yang murah banget karena tahu itu harganya murah, belinya di pasar ikan yang belum tahu penjualnya yang jelas siapa gitu kan, atau titipan dijualnya ikan sakit atau ikan-ikan yang reject gitu ya. Kalian beli karena kalian merasa besar ikannya sudah oke, dan harganya murah, sakit juga, mati juga gitu kan. Gara-gara apa? Ya gara-gara belinya di tempat yang tidak terpercaya, dan ikan sakit yang dibeli, ikan reject yang dibeli. Oleh karena itu kalian butuh yang namanya komunikasi antara penjual dengan kalian ya. Jadi yang jual tuh harus ngerti juga soal ikan diskus, bisa kasih tahu tips-tipsnya gimana cara melihara ikan diskus. Terus juga kalian bisa gabung di komunitas, nggak harus di itu ya, nggak harus di video saya ya, banyak kok video-video mengenai ikan diskus ya. Dan teman-teman juga banyak kok tergabung dalam grup juga yang ada di Facebook atau di Instagram. Ya coba deh kalian cari info-info di situ bagaimana cara memelihara ikan diskus, supaya kalian tuh paham tentang ikan diskus. Jadi nggak langsung belajar kira-kira bisa memelihara ikan diskus, langsung beli yang kecil harapannya murah, nggak rugi kalau mati ya, jangan gitulah ya. Ini kan makhluk hidup ya, harapan kita kan jangan sampai beli ikan sampai mati ya, tapi harus bisa hidup lama gitu ya, sampai besar, bahkan bisa berternak ikannya gitu ya, bisa dikawinkan ikannya gitu ya, dan bisa jadi banyak lah gitu ya, beranak pinak. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ada bertanya soal burayak ya, saya baru beli burayak nih, baru beli, besoknya mengap-mengap, saya nggak akan balas ya gitu. Atau kalian mungkin ada yang bilang ikan burayak yang murah tuh yang jenis apa, atau burayak itu dikasih makan apa, burayak itu gini, saya nggak akan balas ya kalau kalian komen seperti itu tentang dunia, tentang ikan diskus, terutama yang ukuran burayak. Yang ukuran burayak saya pasti tidak akan balas, karena saya sudah benar-benar udah males lah ya kalau ngomong soal burayak ikan diskus ya. Karena udah berkali-kali saya mengatakan stop, jangan beli burayak. Kalau mau beli ikan diskus, cari yang duain ke atas. Udah, titik lah. Kalau misalnya ada pertanyaan soal burayak, mohon maaf ya teman-teman, saya nggak akan jawab gitu ya. Silakan cari tahu sendiri, mungkin di vlog yang lain mungkin ada yang berhasil memelihara ikan diskus yang burayak, silahkan ikutin vlognya. Atau mungkin di grup-grup gitu ya, kalian punya ketemu postingan di grup ikan diskus gitu ya, di Facebook atau di IG gitu, coba aja gitu kan, di sana konsultasi mengenai bagaimana cara memelihara burayak ikan diskus. Tapi kalau buat saya nggak mau ya untuk memberikan penjelasan mengenai burayak. Capek saya soalnya ya, karena apa? Percuma saya kasih penjelasan, toh akan mati juga kok. Bener, yakin. Beli ikan diskus ukuran burayak itu tidak membuat ikan awet ya, tapi malah bikin ikan cepat mati ya, atau malah bikin kita rugi ya, karena buang-buang duit. Beli burayak itu buang-buang duit ya gitu.
kecuali kalian punya ilmunya lagi ya, dan kalian sudah pernah berpengalaman memelihara ikan diskus, memelihara burayak ikan diskus, atau mungkin kalian sebagai breeder yang berpengalaman pernah memelihara ikan diskus indukan dan anakannya, ya oke lah, itu lain lagi ceritanya ya. Kalau itu ya monggo-monggo aja, silahkan. Saya pun kadang-kadang kalau ada teman gitu kan yang udah berpengalaman dalam diskus, dia beli saya punya burayak, saya kasih, saya kirim aja ke dia gitu, karena saya yakin dia bisa memelihara ikan ini dan gak akan mati lah, karena dia terpercaya udah punya ilmunya ya. Tapi kalau saya lihat orangnya baru sebulan 2 bulan main diskus, kasih burayak nggak bakal saya kasih ya. Saya akan stop, saya mending kasih yang berpengalaman aja ikan burayak saya ya, gitu. Oke sobat, demikian ya penjelasan saya mengenai burayak ikan diskus ya. Kita akan berjumpa di pembahasan lainnya. Saya pamit dan salam diskus, dadah.